Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Tess Torney, yaitu seorang penulis terkenal yang sedang berbicara di telepon dengan temannya. Tess dikenal sebagai penulis novel misteri dan thriller, dan hari itu ia dijadwalkan untuk menghadiri acara pertemuan penggemar di sebuah perpustakaan. Ia segera bersiap-siap, memasukkan alamat tujuan ke GPS, lalu segera berangkat. Setelah menempuh perjalanan panjang dan berliku, Tess akhirnya sampai di perpustakaan dengan hati berdebar karena antusias. Begitu keluar dari mobil, ia disambut oleh Ramona, yaitu pemilik perpustakaan yang hangat dan ramah. Dengan senyum lebarnya, Ramona kemudian menghampirinya, di mana ia adalah orang yang mengundang Tess secara langsung untuk datang dan berbagi kisah hidup serta pengalamannya menulis kepada para penggemar. Saat memasuki perpustakaan itu, Tess menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan campuran antara rasa bahagia dan syukur. Suasana di dalam terasa hidup dan penuh semangat. Para pembacanya yang sudah familiar langsung menunjukkan wajah ceria saat melihatnya datang. Ketika Tess berdiri di depan mereka dan mulai berbicara, ia merasakan dukungan dan kekaguman yang tulus. Para penggemar itu bukan hanya sekedar pembaca, tetapi orang-orang yang merasa tersentuh oleh cerita-cerita yang ia tulis. Melihat antusiasme mereka membuat semangat Tess semakin berkobar. Dalam hatinya, Tess yakin bahwa inilah tempat yang tepat untuknya, yaitu berbagi kisah dengan orang-orang yang benar-benar menghargainya. Setelah acara selesai dan Tess hendak pulang, Ramona kemudian mendekat sambil memberitahunya sebuah jalan pintas yang paling cepat sampai ke rumah Tess. Bersyukur atas saran itu yang dapat menghemat waktu sekitar 1 jam, Tess pun kemudian merasa lega. Ia segera masuk ke mobil dan memasukkan rute yang diberikan Ramona ke dalam GPS-nya, lalu berangkat dengan semangat baru. Namun setelah beberapa waktu berkendara, sebuah potongan kayu nyasar tersangkut di bawah bannya, memaksanya untuk berhenti mendadak. Saat keluar untuk memeriksa, ia menemukan bahwa kayu itu telah melubangi bannya. Kini ia terdampar di sebuah pom bensin tua yang tampaknya terbengkalai selama bertahun-tahun, di mana Tess merasa terisolasi di jalanan yang sepi dan berbahaya tanpa satu orang pun yang bisa diminta bantuan. Ia menghadapi tugas berat untuk mengganti ban seorang diri, sadar betul bahwa kemungkinan menemukan kendaraan lain di jalan itu sangatlah kecil. Saat ia berdiri di tepi jalan, menanti ada kendaraan yang lewat, ia melihat sebuah bus mendekat dan memberikan isyarat untuk berhenti, namun bus tersebut terus melaju. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah mobil lain mendekat dan kembali memberi isyarat agar berhenti. Kali ini, mobil itu berhenti. Tess segera mendekati pengemudi dan memintanya untuk membantu. Pria itu kemudian setuju dan memperkenalkan dirinya sebagai Lester. Tell you what, you got a spare tire, change it for you. Thank you so much. I really appreciate it. Saat ia mulai mengganti ban, Tess merasa lega, yakin bahwa ia akan segera bisa pulang. Namun, rasa lega itu berubah menjadi ketakutan saat ia melihat potongan kayu berpaku serupa di dalam mobil Lester. Sebuah firasat buruk kemudian merayapi hatinya, membuatnya merasa sangat rentan. Ia menyadari bahwa Lester menatapnya dengan pandangan predatoris. Sikap Lester kemudian mulai berubah sejak menyadari bahwa Tess sendirian. Sebelum Tess sempat mencerna rasa takutnya, Lester kemudian mendadak mendekat dan menghantam wajahnya dengan kekuatan brutal, membuat Tess terjatuh dan tak sadarkan diri. Ia kemudian memaksa Tess masuk ke mobil dan membawanya ke sebuah lokasi terpencil. What if I screw you? Ketika Tess sedang siuman, ia sangat terkejut mendapati dirinya sedang dipakai secara brutal oleh si Lester. Dalam keputusasaan, ia menangis dan memohon agar Lester berhenti. Namun, kekejaman pria itu tak mengenal batas. Serangannya terus berlanjut menikmati penderitaan Tess. Ketika Tess kembali kehilangan kesadaran, Lester dengan kejam mengangkat tubuhnya dan menyeretnya ke hutan yang lebih dalam, lalu membuangnya begitu saja seperti boneka rusak. Hey!
Setelah Lester pergi, Tess perlahan siuman dan mencoba bangkit, namun ia kembali jatuh ke dalam air yang dingin. Tubuhnya penuh luka dan nyaris tidak bisa berdiri. Di samping itu, ia menemukan mayat perempuan lain, yaitu korban kekejaman Lester yang dibuang begitu saja. Dalam keputusasaan itu, secercah tekad muncul dalam diri Tess. Ia mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk berjalan menjauh dari tempat itu. Langkah demi langkah menjadi bukti kuat tekadnya untuk bertahan hidup. Dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau, ia berjalan di sepanjang jalan sepi, penuh ketakutan akan bahaya yang mengintai. Ketika sebuah mobil mendekat dari belakang, rasa paniknya melanda, membuatnya bersembunyi dalam bayangan. Ia tak lagi percaya pada kendaraan yang lewat. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Tess kemudian tiba di sebuah toko kecil. Di sana, ia membersihkan diri dan mencoba menghubungi temannya, namun panggilannya tidak diangkat. Frustasi tapi tetap teguh, ia akhirnya kembali bisa pulang. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil pistolnya dan mengisinya dengan sebuah peluru. Lester kini memiliki tas dan alamat rumahnya, membuat Tess merasa sangat terancam. Trauma yang ia alami membuatnya terlalu terguncang untuk mencari pertolongan medis. Ia lebih memilih mengurungkan diri dalam rumahnya, mencari perlindungan dari dunia luar, sembari mencoba memulihkan diri dari mimpi buruk yang baru saja ia lalui. Big truck, and he hit me and he raped me. Probably not a skull fracture. Seiring waktu, luka fisiknya mulai sembuh, namun luka batinnya masih menganga. Dipenuhi hasrat untuk membalas dendam, Tess memulai merencanakan langkah berikutnya, di mana pada suatu hari ia menerima telepon yang memberitahukan bahwa mobilnya sudah bisa diambil, tetapi harus segera dilakukan sebelum polisi ikut campur. Saat tiba di tempat penyimpanan kendaraan, ia kemudian bertemu dengan seorang wanita tua yang memperhatikan luka-lukanya dan bertanya apa yang telah terjadi. Tess kemudian menceritakan pengalaman mengerikannya. Wanita itu kemudian membalasnya dengan kisah pilu masa lalunya sendiri, di mana ayah tirinya menyiksa dan menganiayanya hingga mencungkil salah satu matanya. Dengan nada suram, ia memperingatkan Tess akan bahaya pria-pria keji dan meminta agar ia tetap waspada. For your help, I appreciate it. Setelah kembali ke rumah, Tess memeriksa komputernya dan mendapati bahwa Ramona telah mengambil fotonya di perpustakaan dan menyarankan jalan pintas yang ternyata adalah jebakan. Ia menyimpulkan bahwa Ramona telah sengaja mengarahkan jalur tersebut agar Lester bisa menyergap dan menyerangnya. Dalam sebuah plot twist mengejutkan, Tess mengetahui bahwa Lester adalah anak dari si Ramona. Didorong oleh kemarahan dan pengkhianatan, Tess memastikan kebenaran itu dengan menemukan bukti bahwa Ramona mengirimkan foto dirinya kepada Lester melalui email. Esther! The trap. Tess lalu mengambil pistolnya dan segera pergi ke rumah Ramona dengan niat membalas dendam. Saat Ramona membuka pintu, matanya membelalak melihat Tess masih hidup dan berdiri di hadapannya dengan pistol terarah. Ramona segera jatuh berlutut, memohon-mohon sambil menangis bahwa ia tidak bersalah. Namun hati Tess telah mengeras, di mana ia tidak peduli lagi. Saat ia bersiap menembak, Ramona mendadak menerjangnya dan merebut pistol itu. Son raped me. No. And tried to kill me. You sent me to him! You were perfect for him. The first rule of gun ownership: don't put a bullet in the chamber. Dalam pertarungan sengit, Tess berhasil menguasai kembali situasi, merebut senjatanya, dan dalam aksi bela diri terakhir, ia menembak Ramona hingga wafat. Setelah tindakan mengerikan itu, Tess menyeka darah dari wajahnya, di mana tangannya gemetar saat menatap foto Lester bersama adiknya yang dulu terlihat bahagia.
Tiba-tiba ia melihat Lester melarikan diri dengan tangan yang dibalut dengan perban. Dipenuhi tekad dan keputusasaan, Tess mengikutinya hingga ke tempat terpencil yang mencerminkan kekacauan batinnya. This isn't the correct address. No, it isn't, but he stopped here. Setibanya di sana, ia mencari Lester dengan panik tetapi tidak menemukannya. Kemudian ia melihat sebuah truk mendekat. Ia segera bersembunyi, yakin bahwa Lester berada di dalam. Saat truk berhenti, ia menembakkan pelurunya ke arah pengemudi. Namun yang keluar ternyata bukan Lester, melainkan saudara laki-laki Lester, yaitu pria dari foto tadi. Tersadar akan kesalahannya, Tess menangis histeris, menyesali tindakannya yang telah ia ambil. Ia lalu masuk ke dalam rumah kosong dan dengan bantuan senter melihat gambar-gambar mengerikan di dinding yang menunjukkan bahwa Lester dan saudaranya memperkaos dan membunuh para wanita. Tess akhirnya sadar bahwa kedua pria ini dan ibunya bekerja sama dalam menjebak, menyerang, dan membunuh para korban. Ia juga teringat bahwa saat diserang dulu, saudara Lester memotret kejadian itu. Sick bastard. Tiba-tiba, Tess mendengar suara aneh dan memergoki Lester sedang bekerja. Dengan pistol di tangan, ia kemudian mendekat perlahan seperti seekor singa betina yang lapar memburu mangsanya. Ia bisa saja menembak dari jauh, tapi memilih untuk menunjukkan wajahnya. You're dead. That would be your mommy. Lester kaget melihat Tess masih hidup. Saat Lester mencoba menyerangnya, Tess langsung menembak. Meski terluka, Lester tetap mencoba menyerang. Tess lalu mengambil tongkat kayu berpaku dan menghantam wajah si Lester, membuat pria itu menjerit kesakitan. Lester berusaha kabur ke kendaraan, namun tubuhnya sudah setengah mati. Tess mendekatinya dan kemudian menembakinya di bagian kanjutnya, sehingga dia pun mengakhiri hidup Lester. I didn't kill an innocent man. They were all guilty. Part of me died after what they did to me, but what they left of me is stronger. Tamat! Film Big Driver ini menggambarkan bagaimana trauma dan penderitaan yang mendalam dapat melahirkan kekuatan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Dalam menghadapi kekerasan brutal dan pengkhianatan yang memilukan, Tess menunjukkan bahwa korban bukanlah sosok yang selalu lemah, di mana mereka bisa bangkit, menghadapi rasa takut, dan memperjuangkan keadilan dengan caranya sendiri. Namun, film ini juga menyuguhkan sisi gelap dari balas dendam, bahwa membalas kejahatan dengan kekerasan dapat meninggalkan luka moral dan beban emosional yang tak kalah berat. Pesannya jelas, penting bagi kita untuk tidak meremehkan atau menutup mata terhadap penderitaan korban, terutama perempuan, karena seringkali kejahatan terjadi bukan hanya karena pelakunya, tetapi karena ada orang-orang di sekitarnya yang diam, ikut serta, atau bahkan memfasilitasi kekejaman tersebut. Pada akhirnya, keberanian untuk bangkit dan bersuara adalah langkah awal untuk memutus rantai kekerasan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. See you next time and bye-bye.